Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar, dan qarar ini punya banyak makna. Di antara maknanya adalah qarar, tenang, sehingga bisa dipijak di atasnya. Ini bumi tidak goyang nih sekarang, kita sudah tahu dalam ilmu pengetahuan alam, kalau bumi itu berjalan. Kenapa kita tidak goyang-goyang, tidak terpontang-panting? Pasti ada yang membuat bumi itu bisa stabil, seperti sekarang. Kita bisa tenang lewat di atasnya. Makna qarar, tenang melalui atasnya. Yang kedua makna qarar adalah bisa dibangun di atasnya. Kayak kita bangun bangunan masjid, bangunan rumah. Makna yang lain juga qarar adalah bisa dicocok tanami. Tanam biji-bijian keluar pohon-pohonan. Makna yang lain juga bisa diambil hasilnya. Pertambangan misalnya, minyak, air, diambil dari dalam bumi semuanya. Jadi makna artinya qarar banyak. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan buat kalian langit ini bangunan. Jadi kalau kita di ruangan ini teman-teman, kita melihat atap masjid ini adalah bangunan. Sebenarnya di dalam gambaran sang pencipta Allah, langit di atas kepala kita ini seperti atap ruangan ini. Kalau kita anggap kita berada di luar rumah, tapi bagi Allah kita sedang berada di dalam sebuah ruangan, namanya langit, bina. Bina itu bangunan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah yang telah membentuk, menggambar, melukis kalian dan menjadikannya sebaik-baik lukisan dan gambaran. Alis begini bentuknya, jumlah berapa helai alisnya, hidungnya, matanya, ya. Kemudian jumlah gigi, nama-namanya sudah ada manusia, gigi taring, gigi seri, gigi segala macam, lidah, kulitnya, ya. Bayangkan kalau mata kita 4, ya. 2 di sini, 2 di sini, jelek, ya? Atau mungkin orang matanya 1 di tengah-tengah. Saya pernah ikuti beberapa ilmuwan mengadakan penelitian teman-teman, ternyata dengan hikmah ilahi antara bola mata kita ini satu dengan sebelahnya, ini tengah-tengahnya ukuran satu bola mata persis, ukurannya sama sentimeternya pas. Dari ujung kuping kita kiri ke kanan ini, itu kalau dihitung sekian ukuran hidung, pas. Kalau saya tidak salah ada 5 ke kanan, 5 ke kiri, 10 hitung ukuran hidung. Dan seterusnya. Ukuran bibir yang sudah diatur sedemikian rupa, lidah sedemikian rupa, aturan gigi sedemikian rupa. Dan Allah dengan kemahabesarnya sengaja memperlihatkan ada makhluknya yang sempurna sekali, ada yang sedang, ada yang tidak sempurna. Tujuannya untuk memberikan gambaran kalau Allah memang maha pencipta. Kita lihat ikan ada indah sekali, bagus ukirannya. Siapa yang menggaris di badannya ikan itu? Luar biasa dengan sisiknya, dengan warnanya. Kemudian ada ikan yang seperti batu, kita melihatnya seperti jelek sekali. Tapi kuasa sang pencipta Allah ingin memperlihatkan kemahasempurnaannya. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Semua itu kuasa Allah menunjukkannya. Lalu Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan dia telah menyiapkan rezeki kalian, kebutuhan kalian dari yang thayyibat, yang baik-baik saja. Makna tafsirnya begini, Allah sudah buat teman-teman dalam jiwa kita, kita suka dengan yang manis, kita suka dengan yang wangi, kita suka dengan warna yang indah, itu namanya thayyibat. Kita kalau cium bau masakan wangi, tertarik mau makan. Kita kalau cium bau wangi, kita jadi suka, ya. Kita kalau lihat warna yang cerah, yang bagus, kita jadi gembira, jadi senang. Itu namanya thayyibat. Dan Allah membuat kita tidak suka dengan khaba'ith, lawannya thayyibat, sesuatu yang buruk, kayak bau busuk, ya. Mungkin bau badan, apalah ya, bau busuk, bau tidak enak, warna yang tidak nyaman untuk dilihat, kotor. Allah buat semua itu. Dan Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan Allah menyiapkan rezeki kalian dari yang baik-baik. Allah buat perangkat hidung kita begitu bau busuk, gak suka, kita langsung ditolak, berusaha untuk cari oksigen yang segar, gitu kan. Dan seterusnya. Allah mengatakan itu. Dan dikatakan dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian satu-satunya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Tuhan alam semesta. Tentu banyak sekali ayat-ayat berhubungan dengan ini teman-teman sekalian, tapi saya akan 4 ayat atau 5 ayat. Di antaranya ayat kita yang terakhir surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11 menjelaskan tentang masalah Allah lah satu-satunya pemberi dan penyiap segala kebutuhan kita. Maka hanya kembali kepada Dia saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah para manusia itu melihat langit di atas kepala mereka? Seperti sekarang lagi terang begini, kita bisa lihat ke langit. Coba lihat ke langit itu teman-teman. Tafakkur, berpikir sejenak. Banyak manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Kadang-kadang mereka cuma tahu menikmati, selesai. Nggak pernah berpikir jauh. Dari mana asalnya benda-benda yang sedang ada di sekitarnya, siapa yang mengadakannya, kenapa tidak pernah habis stoknya, ya. Kita harus merenungi semua itu. Kita nggak pernah temukan di pasar kita kosong telur. Dari mana telur itu? Baik ayam yang keluarkan, dari mana ayamnya? Siapa yang buat kulitnya telur begitu, isinya seperti itu, komposisinya ada protein, ada ini, ada segala macam. Siapa yang buat itu? Begitu saja terjadi? Nggak mungkin. Kadang-kadang kita cuma beli telur, taunya dibuat mata sapi atau dibuat dadar, selesai, makan enak. Itu salah satu substansialnya. Tapi harus lebih besar. Siapa yang buat itu? Gitu kan? Anggur yang kita lihat di buah-buahan di tangkainya. Siapa yang pasang teman-teman? Siapa yang lekatkan anggur di tangkainya? Coba berpikir gitu. Jangan cuma tahu saya masuk di supermarket pengen beli anggur, ini hijau, ini merah, ini hitam, udah ambil aja yang hitam, selesai. Karena ini manis, coba manis, selesai. Udah, sebatas itu kah? Itu sempit sekali. Coba pikir siapa yang tancap anggur di tangkai-tangkainya? Siapa yang buat kulitnya selembut itu? Siapa yang buat aromanya, cita rasanya, bijinya di dalam? Dan kenapa tidak pernah habis stoknya anggur itu? Tidak pernah habis. Kalau kita temukan ada orang yang buat misal perkebunan anggur, itu cuma sebagian kecil teman-teman. Di hutan sana banyak anggur tumbuh liar, nggak ada yang urus. Begitu juga dengan pisang kita lihat di tangkainya. Siapa yang menata pisang itu? Antum kalau beli pisang di tangkai-tangkainya masih siapa yang tata itu begitu rapi? Begitu saja. Siapa yang buat kulitnya begitu lembut, isinya begitu? Siapa yang buat? Dan tidak pernah habis stoknya itu. Ada aja terus. Pisang itu, mangga, apel, durian, semua buah-buahan. Dari mana semua? Ada kira-kira yang bisa mengatakan, oh saya yang buat. Teman-teman tahu, orang yang membantah ketuhanan Allah itu namanya ateis. Dan orang-orang ateis ini, kita simpulkan sederhana pemikiran mereka. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Dan mereka anggap semua ini terjadi begitu saja. Yang dianggap penduduk bumi yang paling canggih manusia. Nah sekarang kita ini manusia. Kita sekarang dianggap oleh orang ateis yang tidak mengaku Tuhan Allah, kita ini adalah makhluk yang paling luar biasa. Penduduk bumi yang paling canggih. Kita mengalahkan semut, mengalahkan gajah, mengalahkan semua karena kita bisa buat bangunan, kita punya kendaraan, kita punya sekarang smartphone dan seterusnya. Baik, kita tanya sekarang manusia, kita lihat semua manusia. Apa andil kita teman-teman di setetes air yang kita minum? Ada yang bisa buat setetes air? Apa andil kita di selai rambut yang tumbuh di kepala kita? Apa andil kita di sekitar kita, di tubuh kita sendiri, kita nggak ada andilnya sama sekali. Buka mata ini semua sudah ada. Begitu saya terjadi kepada pencipta, nggak mungkin itu. Ya. Maka ini semua harus direnungi teman-teman. Kata Allah, tidakkah mereka angkat kepala mereka ke langit? Lihat bagaimana langit kami dirikan, kami bangun dan kami hiasi dengan
bintang-bintang dan tidak ada celahnya, tidak ada celah retaknya. Dalam surah Al-Mulk Allah juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis bersusun-susun. Maka engkau tidak akan menemukan sedikit pun celah kekurangan di ciptaannya sampai pencipta yang maha pemurah. Coba kamu angkat matamu ke langit, kata Allah. Niscaya kamu akan turunkan pandangan matamu dari langit dalam kondisi capek, sementara kau belum menemukan sedikit pun celah kekurangannya. Dan coba angkat sekali lagi, kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. Angkat lagi pandanganmu ke langit, lihat lagi. Niscaya kau akan turunkan setelah kamu jenuh nanti pandangan matamu, sementara kau tidak sama sekali menemukan celah kekurangannya. Lalu kata Allah selanjutnya ayat 7-nya, wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, lalu kami sebar hewan melata, maksud dalamnya manusia, hewan-hewan semuanya berpasang-pasangan. Tabsirah, sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra, dan peringatan likulli abdin munib, untuk setiap hamba yang cerdas. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, di ayat 8-nya, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Air hujan maksudnya, fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang siap, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang siap untuk menjadi tanaman atau tunas yang baru. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan juga kurma-kurma, pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad, semua itu rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan air hujan juga kami akan hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Kalau ada wilayah kosong, kering, gersang, Allah turunkan hujan sebentar, setengah jam, sudah berumput, tiba-tiba langsung tumbuh. Kata Allah, kadzalikal khuruj, begitulah kami akan mengeluarkan kalian, bangkitkan kalian nanti lagi di hari kiamat.